Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Erwan Syaputra. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi Stambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks proposal, di mana video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas kami, yaitu di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang teks proposal. Cek video berikut. Apa itu teks proposal? Teks proposal adalah sebuah teks yang dibuat dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Nah, pada umumnya, proposal merupakan sebuah program rencana suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebagai usulan saja. Syarat-syarat dalam menyusun teks proposal ada 4. Yang pertama, harus memiliki struktur dan logika yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail. Yang keempat, anggaran dana yang dilakukan atau dicantumkan harus realistis sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan. Nah, adapun tujuan dari teks proposal ini ada 3, yaitu untuk mendapatkan bantuan berupa dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga untuk mendapatkan perizinan. Dalam membuat teks proposal ini ada yang namanya fungsi teks proposal. Nah, fungsi teks proposal ini berupa yang pertama untuk mengajukan penelitian atau melakukan sebuah penelitian, dan yang kedua untuk mengajukan sebuah usaha atau membuat sebuah usaha, dan yang ketiga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga, dan yang keempat yaitu dapat mengadakan kegiatan hari-hari besar seperti perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain sebagainya. Dalam membuat teks proposal ini ada manfaat proposal. Nah, yang pertama itu manfaat dari proposal ini adalah yang pertama, menjadi sebuah rencana untuk mengarahkan panitia dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan yang kedua yaitu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak tertentu. Dan yang ketiga yaitu untuk meyakinkan para donatur atau sponsor bahwasannya kegiatan tersebut benar-benar dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh sebuah panitia dalam suatu kegiatan tersebut. Jenis proposal. Jenis proposal ada 4. Yang pertama yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis adalah sebuah proposal yang dibuat untuk membuat suatu usaha atau bisnis. Contoh dari proposal bisnis ini adalah mendirikan sebuah usaha. Yang kedua yaitu proposal proyek. Proposal proyek ini erat kaitannya dengan suatu pekerjaan. Misalnya membuat sebuah proposal proyek pembangunan kantor atau membuat proposal proyek pembangunan jalan atau jalan tol. Yang ketiga yaitu proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini sering dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam melakukan sebuah penelitian untuk tugas akhir atau untuk kepentingan skripsi. Nah, penelitian ini sering dilakukan oleh seorang mahasiswa ataupun dosen untuk mengajukan sebuah penelitian dengan tujuan tertentu. Dan yang keempat yaitu proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini adalah sebuah proposal yang diajukan oleh masyarakat untuk membuat suatu kegiatan. Nah, kegiatan ini seperti kegiatan Hari Besar Islam, berupa kegiatan Hari Kemerdekaan atau 17 Agustusan. Yang selanjutnya yaitu berupa kegiatan perlombaan. Nah, selanjutnya dalam membuat teks proposal ini ada yang namanya struktur teks proposal. Nah, yang pertama itu yaitu adalah sampul atau cover.
Nah, sebelum kita membuat sebuah proposal, kita terlebih dahulu menyiapkan sebuah sampul atau cover sebuah proposal. Nah, yang kedua yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah apa yang melatar belakangi sebuah kegiatan proposal ini dibuat gitu. Nah, misalnya dalam membuat suatu perlombaan. Nah, kegiatannya yaitu apa-apa saja gitu. Tujuannya apa-apa saja gitu. Nah, yang ketiga yaitu nama kegiatan. Nah, nama kegiatan dalam pembuatan proposal ini apa kita buat? Misalnya kita buat proposal kegiatan ke perlombaan 17 Agustus gitu. Nah, itu contohnya. Nah, yang keempat itu tema. Nah, tema ini bisa kita buat dalam bentuk seperti apa gitu. Nah, misalnya mewujudkan suatu perlombaan demi meningkatkan sebuah kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan nasionalisme. Misalnya seperti itu temanya gitu. Nah, yang kelima yaitu tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan ini apa gitu? Tujuan dari proposal ini dilakukan untuk apa gitu? Misalnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia gitu. Nah, yang keenam yaitu jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan ini dalam bentuk apa? Ataukah perayaan, perlombaan, penelitian, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketujuh yaitu sarana promosi. Nah, sarana promosi ini bisa kita katakan sebagai sponsor dari kegiatan tersebut. Nah, biasanya kalau dalam kegiatan itu sering donaturnya berupa masyarakat gitu ya. Masyarakat ataupun lembaga pemerintahan setempat, misalnya kepala desa, kepala lurah, kepala camat, dan lain sebagainya gitu. Dan yang ke-8 yaitu estimasi anggaran. Estimasi anggaran ini rancangan sebuah kegiatan tadi berupa anggaran atau dananya. Nah, jadi dalam membuat suatu kegiatan ini ada yang namanya estimasi anggaran. Estimasi anggaran ini apa-apa saja yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Nah, misalnya di kita contoh tadi yaitu suatu kegiatan perlombaan 17 Agustusan. Nah, misalnya yang kita perlukan yaitu sebuah trofi. Nah, trofi ini jumlahnya berapa gitu. Nah, selanjutnya yaitu panitia. Panitia ini kita kasih per orang berapa gitu. Atau kita buat hadiahnya apa gitu. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah perlengkapan dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ke-9 yaitu penutup. Nah, penutup ini kita buatlah dalam proposal kegiatan tersebut untuk menutup suatu kegiatan proposal. Dan yang ke-10 yaitu susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan ini berupa ketua panitia perlombaan, ketua panitia, sekretaris, bendahara, anggota, sesi-sesinya gitu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai teks proposal. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada teman-teman sekalian, karena di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Nah, saya di sini sedikit memberikan sebuah pelajaran tentang teks proposal. Nah, pada teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Baby, I don't understand it. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this Put your hand in damage. mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I I'm make you close, I mine. give you all my love. If you treat me right, baby, I give you everything.